Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, Waalaikumsalam Guru warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Cilograng yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Mohon maaf, kita hanya bisa melalui Jumit ya terkait dengan bagaimana kita mengelola kinerja melalui PMM sebagai ini saja apa namanya mengevaluasi saja apakah eh, praobservasinya sudah dilaksanakan atau belum oleh Bapak Ibu guru ya, dan tentunya di sudah dikirimkan atau dikumpulkan berkas modul ajarnya. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa apa namanya bertatap muka walaupun di dunia maya ya, tetapi tidak menjadi hal yang mengurangi silaturahmi kita ya sama-sama antara kepala sekolah dan guru, guru dan pengawas, kepala sekolah dan pengawas. Mudah-mudahan ini semakin dekat kita untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah dan tentunya akan berefek kepada anak-anak kita di sekolahnya masing-masing menjadi anak-anak yang memiliki kompetensi yang baik dan tentunya karakter yang baik pula. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, keluarganya, juga kita sebagai umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita mencoba untuk berdiskusi terkait dengan pengelolaan kinerja ya. Dalam hal ini pada bulan Februari sekarang ya, ini kita masuk ke observasi atau persiapan observasi. Kalau kita lihat sekarang sudah tanggal 29 Februari, maka ini adalah hari terakhir untuk mengupload modul ajar atau RPP Bapak Ibu guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru masuk ke bulan Maret kita sudah melaksanakan observasi. Ya, dan di sini kita sama-sama Bapak Ibu, eh, apabila ada hal yang kurang jelas atau hal yang kurang apa namanya eh, kurang dimengerti, mari kita diskusikan di forum ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang mungkin kemarin kita sudah lewati yaitu menyusun RHK ya. Menyusun RHK, rencana hasil kerja, mungkin itu disesuaikan dengan rapot pendidikan yang sudah Bapak Ibu terima ya, sesuai dengan tingkat sekolahnya seperti itu. Jadi saya harapkan nanti akan kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan RHK yang ada di observasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan langsung ya di sini tanpa menggunakan moderator tapi langsung saja mengefektifkan waktu sehingga nanti ketika berjalan pun silakan Bapak Ibu bisa bertanya atau apa namanya langsung saja bisa diangkat tangan atau bisa di chat terkait dengan pengelolaan kinerja guru. Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke bulan Februari mau bulan Maret. Bulan Maret itu sudah masuk ke dalam pelaksanaan observasi. Jadi diharapkan Bapak Ibu itu eh, untuk persiapan kinerjanya, persiapan observasinya untuk Bapak Ibu guru ini harus diupload dulu ya, diupload dulu seperti modul ajar, RPP, itu harus diupload dulu sehingga tidak ada lagi apa namanya
eh, kita bisa melakukan gitu ya, kita bisa melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya sesuai dengan alur di PMM. Mohon izin, saya akan ini apa namanya share screen terkait dengan PMM ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu saya sudah buatkan di channel YouTube juga ya, tapi kita di refresh lagi lah eh, terkait dengan bagaimana mengisi atau apa melengkapi pelaksanaan kinerja guru di PMM. Sudah ada Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat? Terlihat. Ya, ini untuk eh, mengisi pelaksanaan kinerja untuk guru di sini Bapak Ibu yang eh, membuka laptop atau membuka HP silahkan sambil kita sama-sama ya. Kalaupun yang sudah eh, tidak apa-apa ya ikuti aja. Kalau yang belum, saya harapkan ini di kita ya semuanya harus selesai hari inilah ya untuk penguploadan modul ajar atau RPP serta asesmen atau penilaiannya. Bapak Ibu kalau kita buka ya di PMM kita pilih ya pengelolaan kinerja di sini ya di ada kotak kuning kita klik di sana Bapak Ibu. Nah, kita sudah tampilin di berandanya PMM, kita pilih pengelolaan kinerja. Nah, maka akan muncul Bapak Ibu, eh, apakah Bapak Ibu kalau pakai HP diberikan opsi ya Bapak Ibu, apakah mau menggunakan laptop atau kalau di HP tetap di sini. Ya ini ada tampilan di sini, ada tampilan seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer tidak akan tampil seperti ini. Nah, kita akan muncul Bapak Ibu karena kita sudah melewati apa namanya pengisian RHK, maka kita akan dibawa ke persiapan observasi atau langkah observasi ya. Di sini adalah pelaksanaan kinerja. Ini adalah tampilan PMM-nya guru Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di sini ada apa namanya kotak kuning ya kotak kuning ini harus dilengkapi Bapak Ibu ya harus dilengkapi dan di sini Bapak Ibu yang birunya menyala ini Bapak Ibu tinggal klik ya di sini karena kita mau melaksanakan observasi maka praobservasinya atau persiapan observasinya harus kita klik dulu di sini ya nah setelah itu Bapak Ibu nah, akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini di dalam pelaksanaan observasi. Ya, di sini kita akan mulai mengisi Bapak Ibu. Mungkin tampilannya itu berbeda ya, tergantung kepada dimensi yang Bapak Ibu pilih pada waktu membuat RHK di sini. Ya, jadi dimunculkan itu hanya satu dimensi saja Bapak Ibu. Ya, di sini. Ya, kalau kita lihat di sini kan bisa lihat. Ya, misalkan keteraturan suasana kelas. Ini tergantung RHK yang dibuat yang dipilih oleh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan memilihnya terkait dengan disiplin positif, maka di situ akan muncul di situ. Ya. Jadi akan disesuaikan dengan RHK yang udah Bapak Ibu pilih ya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada tulisan ya, ada tulisan yang berwarna biru. Silakan Bapak Ibu klik di situ berarti apa saja perilaku yang akan Bapak Ibu eh, apa namanya dinilai nanti oleh kepala sekolah. Jika tinggal diklik saja Bapak Ibu, di situ akan muncul di sini ya. Di sini jadi isi dokumen ya di situ ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat keterangan-keterangan tergantung terkait dengan dimensinya ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu eh, alurnya ini tidak akan bisa terisi Bapak Ibu kalau ini belum diselesaikan. Ya, jadi isi dokumen persiapannya belum dilakukan, maka tidak akan
berubah warnanya, ya, tidak akan berubah warna. eh, Mesti klik itu. Artinya ini belum bisa dibuka, Bapak Ibu. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah isi dokumen dulu, ya, isi dokumen dulu. Nah, dari situ Bapak Ibu seperti yang tadi ada garis apa namanya tulisan biru itu di sini akan terlihat Bapak Ibu perilaku apa saja yang nah akan diobservasi oleh kepala sekolah, ya, yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Contoh di sini adalah dimensi dari atau RHK-nya yang kita pilih adalah keteraturan suasana kelas. Jadi di sini ada tiga, Bapak Ibu, ada tiga fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Bapak Ibu boleh memilih salah satu, ya, boleh memilih salah satu, minimal satu fokus perilaku atau ketiga-tiganya silahkan. Silahkan Bapak Ibu pilih, tapi jangan sampai tidak memilih. Jadi harus memilih minimal satu fokus perilaku. Ya, minimal pilih fokus perilaku satu, ya, satu saja silahkan. Mau dua silahkan, mau tiga silahkan. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ, fokus perilakunya apa saja. Nah, ini tergantung pilihan Bapak Ibu, ya. Jadi perilaku yang dianjurkan, terus perilaku yang di apa yang harus dihindari, di situ ada terlihat. Jadi ketika nanti Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah, jadi perilaku yang Bapak Ibu pilih, fokus perilakunya itu harus dilakukan. Ya, ketika nanti diobservasi kelasnya, ya, gitu. Jadi disesuaikan Bapak Ibu, disesuaikan dengan eh, fokus perilaku yang Bapak Ibu pilih seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memilihnya hanya satu fokus perilaku saja, berarti nah ada tiga tuh Bapak Ibu yang perilaku yang dianjurkan, ya. Jadi nanti ada perilaku yang dianjurkannya, eh, tinggal memilih. Atau misalkan ketika kita memilih apa namanya RHK-nya keteraturan suasana kelas. Nah, di sana ada perilaku yang kita pilih. Misalkan satu, pilihnya kita nomor satu saja nih sini. Misalkan guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ketika nanti observasi, nah ini perilaku yang di eh, perilaku yang diobservasi itu contohnya misalkan guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Ya, berarti kalau misalkan guru memanggil murid dengan menyebut namanya, oh itu berarti contreng yang dianjurkan. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu lupa misalkan ketika memanggil anak, heh, kamu ke sini misalkan atau goreng ke dia misalnya. Nah, itu kan tidak apa memanggil murid dengan menyebut namanya. Dan itu berarti perilaku yang sebenarnya yang harus dihindari. Ya, jadi di sini perilaku-perilaku atau fokus perilaku yang nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah, ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih di sini saja nih, cek eh, topik observasinya apa saja, ya. Tergantung di sini, tergantung Bapak Ibu ada di sini positif, ada beberapa dimensi yang bisa kita pilih. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ketika sudah kita klik isi dokumen, ini akan tampil Bapak Ibu. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan ada tiga fokus perilaku. Ya, ada tiga fokus perilaku. Silakan Bapak Ibu pilih, ya, pilih salah satu. Ya, atau boleh ketiga-tiganya, boleh dua juga. Yang penting memilih fokus perilaku yang eh, akan diobservasi nantinya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada tiga. Ya pilih tinggal dicontreng saja Bapak Ibu, tinggal diklik mana yang fokus perilaku yang mau dipilih. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini muncul juga, ya. Jadi di sini apa saja upaya yang akan dilakukan, ya, untuk mempelajari target perilaku. Misalkan seperti di sini kan guru melakukan komunikasi positif. Jadi apa yang upaya yang mau dilakukan sama Bapak Ibu? Atau misalkan coba eh, Hah? Bingung nggak? memanggil Jelas enggak? namanya ketika di dalam pembelajaran, contoh terus misalkan meminta bantuan Kadang teman, langsung iya. koreksi atau banyak cara. Silakan upayanya silakan dituliskan oleh Ada Bapak. cara dia, Pak.
Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu Ada susah. ya menuliskan ini, upaya mempelajarinya, di sini kita tuliskan Bapak Ibu, di sini jangan lebih dari 250 huruf ya. Nah, maka setelah itu kita masuk ke jadwal observasi. Nah, jadwal observasi ini Bapak Ibu, ini harus diskusikan dulu dengan atasan kita, dalam hal ini adalah kepala sekolah ya. Jadi tinggal dipilih mau tanggal berapa. Berarti jatuhnya nanti di observasi itu tanggal apa bulan Maret. Jadi kita masukkan ke sini bulan Maret. Tanggal berapa silakan diskusikan dengan kepala sekolahnya. Dan ini harus didiskusikan dulu dengan kepala sekolahnya. Takutnya kepala sekolah pada hari itu tidak bisa gitu ya. Jadi diskusikan dulu Bapak Ibu. Nah, setelah itu setelah kita sudah fix ya, sudah fix mendapatkan tanggalnya dan hasil diskusi dengan kepala sekolah, maka kita pilih jenjang. Kita pilih jenjang SD misalkan. Terus nanti di observasinya kita mau kelas berapa kita tinggal pilih. Terus begitu juga mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang mau kita observasi tinggal dipilih aja di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, catatan lain, misalkan catatan lain ini opsional Bapak Ibu boleh diisi boleh tidak ya. Jadi misalkan contoh di sini jam observasi Anda juga dapat menuliskan catatan jika ada. Contohnya misalkan ketika eh, apa namanya eh, observasi kelas misalkan catatan lainnya misalkan kita tuliskan misalkan jika misalkan ada eh, tidak bisa dilakukan hari itu yang sudah ditentukan ya boleh saja Bapak Ibu hari apa saja silakan di situ. Nah, dari sini Bapak Ibu setelah kita eh, melengkapi jadwal observasi, baru kita nih ya yang berikutnya adalah unggah dokumen. Dokumen apa yang kita unggah ya? Itu. Jadi dokumen yang kita unggah adalah RPP atau modul ajar di sini. Jadi RPP atau modul ajar dan ditambah dengan asesmennya di situ ya atau penilaiannya di sini. Nah, baru kita unggah ya Bapak Ibu. Nah, kalau setelah diunggah, nah maka kalau misalkan kita sudah diunggah, maka kita tinggal pilih Bapak Ibu ya. Pilih karena ini sudah diisi ya. Karena ini sudah diisi, nah ini sudah ada pengisian ya. Dari sini sudah diisi, sudah lengkap. Nah, sudah diunggah. Nah, ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Pilihan yang pertama simpan draft atau kumpulkan. Ya kalau simpan draft itu Bapak Ibu misalkan nanti sajalah dikumpulkannya karena kalau sudah dikumpulkan Bapak Ibu maka ini tidak bisa diedit lagi. Tidak bisa ditarik lagi ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu misalkan mau diobservasi kelas berapa, mata pelajaran apa, di situ disesuaikan di sini. Kalau misalkan salah RPP misalkan atau salah modul ajar yang diupload silakan kita bisa ngedit di sini. Tetapi jangan sampai dulu dikumpulkan. Seperti itu. Kalau sudah dikumpulkan tidak bisa ditarik kembali atau tidak bisa dirubah. Ya. Nah, maka di sini Bapak Ibu juga harus perhatikan juga modul ajar atau RPP atau perangkat asesmen yang diunggah itu jangan lebih dari 10 megabyte. Ya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ini sudah menurut Bapak Ibu ini sudah fix, maka Bapak Ibu tinggal kumpulkan. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua kali ya notis lagi ya. Kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu bisa cek ulang. Kalau sudah merasa sudah cocok, sudah benar, sudah tepat ya tinggal dikumpulkan. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini sudah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu tinggal menunggu dari apa namanya observasi dulu mungkin akan dilihat dulu oleh kepala sekolah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah diisi, maka Bapak Ibu akan menunggu, ya, menunggu dari atasan. Melakukan observasi, melihat RPP, ya kesiapan RPP dan lain sebagainya, ya. Jadi akan disesuaikan. Nanti akan terlihat Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ini bisa Bapak Ibu mencek apa tombol berikutnya. Ini alurnya sebenarnya Bapak Ibu alurnya itu
apa namanya bertahap ya. Jadi kita tidak bisa meloncat, tidak bisa loncat seperti itu, tidak bisa loncat. Jadi eh, bertahap ya. Setelah itu eh, bulan Maret baru Bapak Ibu akan observasi. Jadi intinya Bapak Ibu bulan sekarang itu kebetulan ini hari terakhir Bapak Ibu diharapkan sudah mengupload ya, mengupload. Ya, oke, silakan. Ada yang raise hand, Bu Sobihat, mangga buka aja mic-nya Bu. Bisa nggak? Mangga. Baik Pak, sebetulnya udah ada tuh yang Raisen yang pertama, tapi karena Bapak Pengawas memberi kesempatan dulu kepada Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sekolah SD 1 Cilograng, Pak, untuk tahapan praobservasi sudah ada beberapa guru yang melaksanakan, yaitu yang pertama tahapannya mengisi formulir persiapan observasi yang tadi secara runut sudah Bapak sampaikan, sesuai dengan RHK, target perilaku apa, indikatornya yang dipilih. Dan kebetulan itu sama Pak, yaitu keteraturan suasana kelas. Karena Ya, saya sendiri sebagai kepala sekolah mengarahkan sebelum ke disiplin positif, yang lain-lain artinya pengelolaan kelas dulu yang paling urgen gitu. Tahap ya, dasarnya ya Pak ya. ya, Nah, ketika indikator yang dipilih di RHK, yaitu kan tadi sama Bapak bisa diambil ada tiga ya, ya, tiga-tiganya boleh ya. Tetapi kenyataannya Pak, kalau dipilih tiga-tiganya itu dari indikator target perilaku terbatas dengan 50. ya, Jadi akhirnya ngambilnya yang poin tiga aja. Artinya di sana ada pembuatan kesepakatan kelas. Memang udah mengarah ke disiplin positif ya pada ya, dasarnya gitu. Terus Pak, saya ini menyikapi di medsos ya, diantaranya harus ada keterkaitan dari target perilaku dengan RPP atau modul ajar yang dibuat. Apakah betul itu Pak? Sehingga saya menyarankan kepada guru, terutama yang pelaksana kurmer, artinya target keteraturan suasana kelasnya itu harus tercover di RPP atau modul ajar. Seperti itu. ya, Kemudian yang keduanya kan mengisi jadwal observasi itu sudah diinput. Yang terakhir yaitu upload RPP atau modul ajar. Nah, itu barangkali pertanyaannya itu tadi Pak, ada dua. Yang pertama, tidak bisa kita mengisi tiga-tiganya dari indikator yang dipilih. Dan yang keduanya yaitu apakah harus ada keterkaitan, betul, karena ada versi nggak boleh juga katanya tidak ada keterkaitan dari indikator yang dipilih. Misalnya modul ajar berdiferensiasi dengan atau dengan keteraturan suasana kelas untuk judul modul ajar. Dan pada poin-poin tertentu di target perilaku itu harus juga tercover, Pak, untuk keteraturan suasana kelasnya. Apakah seperti itu atau tidak pada dasarnya pelaksanaannya? Itu saja Bapak Pengawas, terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bibi. Ya, langsung saja dijawab ya Bapak Ibu. Di sini kan ada tiga ya, ada tiga kebetulan sama ya yang di sekolahnya Bu Bibi. Di sini ada tiga ya fokus perilaku. Sebenarnya ketiga-tiganya dipilih tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, untuk upayanya itu Bapak Ibu upaya yang dilakukan ya, upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya, Iya, dituliskan di situ. Jadi walaupun ketiga-tiganya itu kan hanya terpotong 250 eh, karakter. chapter ya. Ya, Ya, Bapak Ibu tinggal upayanya saja. Upayanya apa? Misalkan contoh ini, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, itu upayanya apa? Upaya yang akan ibu lakukan gitu. Atau ibu bapak guru lakukan ya. Nah, contoh misalkan saya akan mencoba melatih misalkan. Seperti itu kan itu upaya. Upaya supaya jangan sampai guru itu memanggil murid dengan sebutan yang merendah. Kan seperti itu. Jadi akan biasanya kayak gini.
dalam dalam sehari-hari belum belum bukan di dalam kelas atau sebelumnya misalkan Bapak Ibu guru sering mengucapkan apa namanya atau memanggil siswa dengan siswa yang merendahkan. Contoh misalkan, ih mana pakai baju gitu eh, goreng misalkan atau rambutnya ya goreng misalkan seperti itu. Kan bukan 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 itu yang diharapkan, tetapi kita harus memperbaikinya gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi upaya apa yang dilakukan? Upaya yang dilakukannya itu, contoh misalkan saya akan melatih diri saya ya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa namanya berkomunikasi positif misalkan. Contoh kan berkomunikasi positif itu contohnya misalkan dengan menyebutkan yang baik-baik ya, nama sesungguhnya gitu ya seperti itu. Yang kedua, misalkan guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Biasanya, biasanya kita itu mengelompokkan siswa dalam belajar kelompok ya kayak yang guru gitu. Nah, tapi sekarang kita kolaborasikan antara misalkan, oh ini kita lihat nih, kita cara cara apa mencari kelompok atau membuat kelompoknya itu heterogen. Nah, misalkannya di situ aya nu aktifna, aya nu pasifna gitu ya. Tetapi kita satu kelompok supaya nantinya itu efeknya itu kelompok menjadi baik gitu kan. Nah, upaya apa yang akan dilakukan? Oh, saya akan misalkan upayanya saya akan mencari atau saya akan apa, meminta bimbingan kepala sekolah atau rekan guru yang lainnya bagaimana cara untuk membagi kelompok gitu. Jadi boleh saja Bapak Ibu memasukkan poin-poin itu. Cuman kalau misalkan poin-poinnya semuanya dimasukkan, pasti nggak bakalan terpenuhi gitu kan, seperti itu. Contoh lagi, misalkan guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Oh, biasanya kita ketika mengajar itu kita tidak menyampaikan dulu kesepakatan kelasnya. Nah, nanti kita ketika mengajar kita menyampaikan kesepakatan kelasnya gitu. Dan ini dan ini sebaiknya dituliskan ke dalam kegiatan pembelajaran di RPP-nya atau di modul ajarnya. Contoh, misalkan tadi guru masuk ya eh, terus mengabsen ya mengabsen siswa kan tuh pasti dengan menyebut namanya dengan sesuai gitu kan, terus kita juga menyampaikan harapan positif kepada siswa kita sekarang yang ada di kelas misalkan mudah-mudahan anak-anak sekalian misalkan apa namanya eh, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ibu atau bapak gitu kan seperti itu, berdoa dan lain sebagainya untuk apa namanya tersampaikan harapan-harapan positif kita itu ya. Seperti itu. Ya di RPP-nya tuliskan gitu, tuliskan. Atau boleh saja guru menyampaikan harapan positif ini boleh saja ya di sini nih. Ini dituliskan di dalam RPP-nya, di dalam kegiatan pembelajarannya atau di dalam kegiatan pembelajarannya, di persepsinya kita masukkan supaya jangan tegang, kita cairkan suasana dengan ice breaking atau apa gitu. Karena di situ ada perilaku yang dianjurkan juga. Seperti itu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Bibi. Harus ada ketersesuaian antara RPP dengan perilaku yang mau kita observasi. Seperti itu. Ya. Nah, dituliskan saja di situ. Tapi kalaupun misalnya kurang sesuai, kalau tidak sesuai tidak mungkin. Kalau kurang sesuai ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya nanti untuk berikutnya kan bisa diperbaiki. Kalau misalkan Bapak Ibu sekarang sudah terlanjur mengumpulkan modul ajar. Karena apa? Karena di sini eh, harus ada keterkaitan diskusi ya antara kepala sekolah dengan guru itu. Seperti itu. Dan nanti yang menilainya itu memang kepala sekolah saja, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, Bapak Ibu, selain itu juga, ya kita juga ya boleh-boleh saja sih untuk apa namanya mengikuti ya, mengikuti informasi berliterasi digital melalui video, melalui YouTube, melalui apa namanya TikTok itu kan ada ya, bagaimana kita apa, membuat modul ajar yang sesuai dengan apa namanya Jangan perilaku atau fokus perilaku yang akan diobservasi. Ya seharusnya seperti itu. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu memang misalkan eh,
saya bedanya? udah terlanjur nih. Yang lain. Audio-audionya sudah diupload ya. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti bisa diperbaiki lagi nanti untuk perbaikan berikutnya. Itu mungkin Bu Bibi, kalau sudah ini memang silakan kalau kalau kita mau sempurna memang harus seperti itu. Jadi nanti kan ada apa perilaku atau indikator perilaku yang sudah apa namanya sudah difokuskan ya, fokus perilakunya sudah ada di aplikasi PMM-nya, ya kan ya. Jadi sebenarnya guru-guru juga sudah bisa melihat di situ. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, Mangga. Silakan Mangga, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. eh Silakan Bapak Ibu kalau memang misalkan mau bertanya bisa raise hand ya, bisa raise hand seperti itu atau di chat silahkan ya. Karena di chat ini belum ada nih kayaknya. Ya, iya, Mela. Halo. Halo, Mangga. Ini Pak, kalau boleh usul kan itu Bapak di situ tidak mempraktekkan dari nol. Ya, Nah, kalau misalnya itu kan bentuknya bentuk presentasi Bapak. ya, Nah, jadi kusabab saya jadi ngehuleng iya, ini Pak, iya. ya, oke. Bagaimana ini? Ya, jadi dari awal itu kalau misalnya dari yang kosong aja dulu. Ya, saya sebenarnya gini, kalau saya itu tidak bisa masuk ke PMM ya. Oh iya iya. Heeh. Tapi saya kemarin kebetulan ada yang ini. Ulang-ulang gulung kan. Heeh. Kita coba Cicing, aja, tapi nanya saya nanya Cicing, lah awas dijawab ke pengawas Cicing. ya Pak Ustadz, Pak Ustadz Ya, ya, paling saya sampai ke mau upload ya, ya boleh boleh. eh, karena saya udah punya nih akun juga nih, dapat kemarin pas apa namanya memberikan ini. Nah, saya akan coba ini ya, kita ambil itu ya Bapak Ibu. Saya harus screen dulu. Kita sama-sama. Yang mana nih? Nah, 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 nah. Mana ini? Mana? Yang ini kayaknya. Ya, ini. Saya akan coba di sini yang ini ya, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nah saya Pak punya yang ini, yang Bu Ade nih. Tahu mau Boleh. Ya, Ibu-ibu siapa? tahu siapa ini? Saya punya ini nih, Bapak Ibu. Ini Ya, tampilan di siap. laptop ya, Bapak Ibu ya. Kita dari awal. Ya. Nah, Mm-mm. kita masuk ke PMM. Nah, ini kita masuk ke pengolahan kinerja. Nah, ini kebetulan belum nih. Jadi saya masih bisa ini. Nah, Mm-mm. Bapak Ibu di sini kan yang biru itu ada 3 ya, Ya, ya ya kan? betul, Ada Pak. Ya, observasi praktek kinerja, observasi. Mm-mm. ada pengembangan kompetensi, ada tugas. Pengulangan. Ya, tugas Ya, tambahan. ya. Jadi pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu bisa upload, contoh misalkan sertifikat ketika ikut webinar, tapi harus sesuai ya Bapak Ibu ya. Nah, Ya. kita di-upload. Terus tugas tambahan, contoh misalkan bendahara. Mm. Bendahara masuk nggak ya? Masuk ya. Pokoknya mah ada SK Bisa. ya. Yang ada Mm. SK masuk di situ. Atau Wakasek dan lain sebagainya. Kalau SD nggak ada ya. Operat Nah, OPS gimana, Operator Pak? bendahara. ya, itu bisa dikumpulkan Bapak Ibu di sini. Ya. Jadi ketika kita berjalan kita bisa upload bisi poho atau sertifikat disimpan di mana sininya filenya. Nah, bisa disimpan di sini. Ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, tapi kita fokusnya ke pelaksanaan kinerja untuk melakukan observasi. Ya. Jadi di sini 0% nih. Ini berarti kalau 0% ini belum belum dilakukan. Ya, belum dilakukan. Nah, maka kita langsung klik cek langkah observasi. Nah, di sini. Nah, Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Nah, di sini kebetulan dimensinya mungkin sesuai dengan RHK-nya adalah penerapan disiplin positif, ya. Nah, kalau tadi kan pengelolaan kelas, sekarang penerapan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu di sini nanti akan dilihat nih. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat ya, Bapak Ibu guru nih ya, fokusnya ya. Observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan
prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini ya. Nah, apa saja nanti? Nah, kita harus lihat dulu di sini cek rubrik observasi apa saja sih? Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Nah, sama kan seperti tadi. Nah, ini rubrik observasi kelasnya. Ya, ini bisa saja Bapak Ibu di sini di copy yang ini silahkan ya, di copy ya. Nah, fokus apa yang di observasi nanti karena sesuai dengan RHK ya, sesuai dengan RHK yang dibuat ya. Ini kan terkait dengan penerapan disiplin positif. Nah, itu tadi ada tiga ya, ada tiga fokus perilaku. Semuanya juga ada tiga fokus perilaku Bapak Ibu ya. Setiap fokus perilaku ada tiga juga perilaku yang dianjurkan. Nah, di sini boleh tiganya dipilih atau salah satunya dipilih. Ya, gitu. Nah, di sini sama kan? Ada tiga tuh kan? Ada tiga perilaku. Ya, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Apa saja sih perilaku yang dianjurkannya itu? Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kepada kesepakatan kelas. Berarti sudah membuat kesepakatan kelas tuh ya, atau kesepakatan kelasnya sudah ada. Seperti itu. Dan tadi kalau kita sambungkan Pak, boleh RPP-nya disesuaikan dengan itu? Iya, itu yang dianjurkan seperti itu supaya nanti RPP atau modul ajarnya itu ketika di kegiatan pembelajarannya itu sesuai gitu seperti itu. Tapi kalaupun tidak, karena sudah dikumpulkan terlanjur dikumpulkan maka ya nggak apa-apa. Tetapi perilaku yang dianjurkannya itu harus kita lakukan ya sebagai guru ya karena nanti kepala sekolah akan fokusnya di situ, fokus penilaian observasinya ya seperti itu. Nah, kalau sudah jelas di sini, boleh kita klik saya mengerti. Nah, dari sini ini ada cek rubrik perilakunya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini kan sebelah ini belum bisa dibuka nih. Kenapa? Karena yang isi dokumen persiapannya itu belum kita isi. Ya, jadi kita harus berdiskusi dulu nih, guru dengan kepala sekolah, ya dengan atasan, mengisi target perilaku, upaya mempelajarinya dan jadwal. Nah, di sini kita lanjutkan. Dari lanjutkan di sini Bapak Ibu akan muncul nih. Nah, di sini kan ada langkah-langkah persiapan observasi. Yang pertama, bersiap untuk berobservasi, isi formulir diskusi persiapan. Nanti baru observasi setelah kalau sudah lengkap ya baru di ini di apa dikumpulkan kalau misalkan sudah diupload. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kita akan tetap menggunakan ini karena kita fokusnya ke dimensi penerapan disiplin positif. Nah, ini tinggal dipilih Bapak Ibu, dipilih. Boleh dipilih ketiga-tiganya silahkan. Ya, karena di sini apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nanti akan ditampilkan di kelas. Nanti juga akan dilihat oleh kepala sekolah. Apa saja? Misalkan, saya mah mau tidur satiluna arek hiji bae. Boleh, karena maksimalnya tiga, ya. Tapi harus diisi, ya kan? Seperti itu. Contoh misalkan, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ya, nah, gitu. Contoh misalkan apa yang, nah ini nih dari sini kan tadinya kosong nih, kita hapus aja lah, hapus di sini. Nah kita ketikkan upayanya apa? Kalau guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai atau mendukung kesepakatan kelas apa? Ya, upayanya. Upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku yang sudah dipilih. Contoh misalkan membuat eh, guru misalkan ya dan murid atau peserta didik membuat kesepakatan kelas bersama-sama misalkan dan ditempel di ruang kelas. Titik. Oleh Bapak Ibu. Atau tadi itu yang tadi itu apa ada
ada yang dilakukan itu ya, yang dianjurkan. Boleh di situ kita tuliskan di situlah. Kalau kita tidak apa namanya tidak bisa membuat kata-kata, ambil dari situ silakan. Yang penting upaya yang mau kita pelajarinya itu untuk mencapai itu teh apa yang mau kita lakukan gitu. Ya gitu lah. Nah, ini ini silakan ini. Ini yang nanti diisinya oleh guru ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, nah baru masuk ke sini. Jadwal observasi, diskusi dulu ya dengan atasannya, cina. Diskusi. Nah, kita akan dengan kepala sekolah nih berdiskusi. Misalkan, Pak, Bapak Tiasa tuh bulan Maret misalkan, tanggal hari Senin, ya itu apa namanya observasi, observasi saya. Oh iya boleh, tentukan di sini tanggalnya, selesai. Jenjangnya apa? Kita jenjangnya SD. Ya. Kelasnya apa? Kita ngambil kelas. Silakan. Oh, saya ngajar kelas 5, ajar kelas 5. Mata pelajarannya yang dipilih apa? Oh, saya mah matematika. Matematika. Jadi tinggal dipilih Bapak Ibu. Pilih. Nah, kalau sudah dipilih Bapak Ibu, ya, kalau sudah dipilih, tulis di sini catatan lain. Nah, contoh jam observasi, Anda dapat menuliskan catatan. Misalkan, contoh misalkan, jam, oke, jam ke-1 dan kedua misalkan. Atau boleh saja Bapak Ibu jam 0 misalkan masuk jam 7.30, jam 7.30 sampai misalkan 9.30 misalkan. Jam 9 misalkan ya. Nah, misalkan gitu. Silakan Bapak Ibu. Ini catatan lain itu boleh diisi, boleh tidak. Tapi untuk apa namanya? Karena di forum A itu biasanya disampaikan, maka silakan aja tulis. Kalau kita sih jam kedua, jam ketiga gitu boleh. Ya, Bapak Ibu. Kalau ini sudah diisi, ya unggah dokumen. Unggah dokumen, ya. Nah, kalau ketika kita klik unggah dokumen, ada dua pilihan Bapak Ibu sebenarnya. Ada dua pilihan. Ada yang bisa diunggah melalui laptop, ada yang diunggah melalui ambil dari bukti karya. Artinya gini, kalau di ini modul ajarnya Ternyata atau paling bisa komputer dengan aplikasi ke metode belajar kan. modul ajar atau RPP-nya yang disimpan di laptop. Jadi ini. Tapi Cara kalau jadi orang misalkan sudah pegang disimpannya ada di kita Ya. pernah menyimpan di orang tablet, orang kita tinggal ambil karya. Tapi punya laptop mah biasanya gampang dulu, nah HP mah kalau sudah sesuai ya ini kita unggah simpel. Di dokumen. kadang ulah Ya, ribut heula. ya. Di sini kita ambil nih unggah dokumennya. Misalkan yang mana yang mau kita ambil. Ya, misalkan eh, saya ambil coba cari modul ajar ada nggak ya? Cari modul ajar. Modul ajar. Oh, nggak punya nih saya. Nggak apa-apa lah. Kita misalkan modul modul ajar. Sini. Oh. Nah, misalkan RPP lah, RPP. Nah, kita masukkan RPP misalkan. Nah, cari RPP yang sesuai ya. RPP-nya ini contohnya RPP Bahasa Indonesia, misal apa matematika nih, pura-puranya. Nah, open ya. Ini tersimpan Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau sudah ini ya silahkan boleh dicek dulu, cek dulu sama Bapak Ibu isinya apa. Oh ini isinya, oh benar nih, udah selesai kalau udah benar. Nah kalau salah tinggal diedit ya, pilih yang lainnya silahkan, pilih yang lainnya. Misalkan oh ternyata salah nge-upload dia, tinggal diedit gitu ya. Udah diedit, di upload apa upload RPP atau modul ajar yang baru misalkan. Baru kita eh, kumpulkan. Nah, saya nggak berani kumpulkan karena ini punya akun orang ya Bapak Ibu ya. Nah,
Kalau misalkan sudah, nanti aja lah dikumpulkan nama, simpan draft aja gitu. Simpan dan keluar gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai, kumpulkan. Jadi pekerjaan kita bulan Februari itu hanya ini Bapak Ibu. Itu. Gimana Pak Ustadz? Halo. Ya, Kuma, udah segini? Nggak salah? Ya, lumayan lah, ayo remang-remang sedikit, Pak. Ya. Nah. Ini nanti guru ya yang ininya. Kalau Ya, ya. kepala sekolah mah tinggal nunggu aja. Ya, cuma ini Pak, karena yang kemarin guru udah disepakati, jadi tidak bisa kembali seperti dibuka yang Bapak sampaikan itu. Oh iya. Oh berarti guru sudah upload ya? Udah unggah. Ya, ada yang udah upload kemarin, Pak. Oh iya, nggak apa Bapak, Bapak. Jadi gini, karena Iya, apa? Pak, ya. Ini kan pastilah hal yang baru ya, aplikasi baru. Kita juga Mm-mm. apa namanya, guru-guru juga atau kepala sekolah juga masih masih raba-raba lah istilahnya. Ya karena Iya, untuk iya. guru mah di sama kepala sekolah ya bisa di inilah itu Iya. mah Bisa aman lah. dibuka lagi gitu, Pak ya, untuk gurunya. Iya, jadi eh, keterkaitannya yang nilainya itu kan untuk guru itu kepala sekolah gitu. Jadi Iya, iya. eh, bisa lah kalau misalkan ada kesalahan sedikit mah bisa ditolerir lah, tidak perlu di Ya. ini gitu ya. Karena kasihan juga Oke. udah udah terlanjur dikumpulkan gitu kan, seperti itu. Ya. Ya, yang terpenting adalah ketika apa namanya perilaku kerjanya itu ya fokus perilakunya itu nanti sesuai aja dengan yang ini nanti karena di pom kepala sekolah itu akan muncul seperti itu gitu Siap. ya Hmm. kepala sekolah mah tinggal mesepakati teruskan nilai gitu ya melihat observasi nanti tanggal yang sudah ditentukan gitu itu mungkin Pak Ya, Ustadz ya ya siap Pak. Mohon, ya mohon. mohon. Terima kasih. Ya sama-sama. Berikutnya silahkan kalau ada masih ada kita sambil jalan saja nih sambil ini karena diskusi nih. Yang terpenting adalah guru-guru kita ya ini sudah upload modul ajarnya supaya kepala sekolah ini apa namanya bisa langsung mengobservasi RPP-nya dan menyiapkan nanti ketika observasi seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu dari Bapak Ibu guru nih karena ini coba untuk yang berikutnya, saya stop dulu aja share-nya. Nah, di sini ada berapa orang ya? Ada 63. Oh iya, nanti ya kita share dulu ini, share dulu absen ya, takut lupa. Kebetulan ini Pak, kami mah buka di ini di Infocus, jadi semuanya memperhatikan tayangan di Infocus aja Pak ini. Oh mantap, jadi nonton bareng ya? Ya, nobar, nobar, nobar Nobar ya, penampilan Bapak itu langsung. iya bangga bangga. Ini yang nomor HP Mohon maaf Pak, 08568 siapa ya? Pak Tabriji itu. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, ada ini sedikit. Oh mangga Kalau mangga. bisa ditayangkan pertama guru menyepakati sampai tanggal dan jamnya ditentukan, kemudian bisa ditampilkan sampai warna cek biru itu nampak untuk kepala sekolah. Mungkin ada sebagian, maaf, dari sebagian guru mungkin masih ada yang belum memahami barangkali gitu, maaf. Oh iya, iya. Itu saja Paham. barangkali Pak. Makasih ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ya sebenarnya ya, cuman kita tidak bisa melanjutkannya tadi itu. Eh, jadi dari tadi itu sudah Pak Tabriji ini apa yang tadi mana ya? Oh ini. Nah ini tadi itu udah sampai sini nih. Nah, sudah sampai sini ya, sudah sampai sini Bapak Ibu sudah di ini.
tinggal dikumpulkan. Selesai guru, ya, gitu. Sampai sini. Ya, Pak Fikri. Mangga Pak Fikri. Fikri, Pak Fikri mana? Sanes sanes Pak Fikri, Bu, eta Pak Ibu Fikri. Oh, Ibu. Oh, punten, punten. Mangga Ibu Fikri. Assalamualaikum Pak. Salam. Untuk Mangga. kriteria yang tadi, apakah bisa hanya satu saja dipilih atau bisa lebih? Apa harus tiga-tiganya atau cuma satu dua bisa? Oh iya. Itu tadi kita bisa pilih salah satu, tiga-tiganya bisa, dua bisa, satu bisa, tapi kalau tidak dipilih nggak bisa, gitu ya. Jadi Siap, Pak. ya pilihnya boleh Bapak Ibu boleh pilih yang mana saja yang sudah disediakan di PMM-nya, ya, gitu. Ya, ya. Jadi Terima pilih, kasih, Pak. mangga, mangga, mangga. Berikutnya sok mangga. Ada lagi? Nah, di sini Bapak Ibu, nah, coba saya cari lagi coba yang eh, tadi ya Bapak Ibu saya sambil nyari ini absen. Nah, ini. Maaf Pak, ini ada tambahan sedikit. Mangga, Tadi mangga. yang disampaikan Ibu Bibi, di dalam ucapan itu kepada siswa, Iya, biasanya yang ucapannya yang kurang enak gitu. Tapi iya. sebetulnya ada lagi sebetulnya, seperti ya gerakan yang mengundang siswa seperti terpukul gitu. Misalkan dengan Oh, gerakan-gerakan itu masuknya ke kriteria yang mana Pak? ya kita lihat di sini aja, Pak. Dilihat ketika di eh, fokusnya saja, ya. Oh gitu. Ya. Ya, maksudnya kan fokusnya kita hanya menilai ini saja. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, iya, iya. Jadi kalau misalkan di luar itu, memang mungkin kita bisa ketika sudah selesai mengajar, kita bisa diskusi dengan guru yang seperti itu, tapi tidak masuk ke dalam fokus perilakunya. Jadi kita pilih fokus perilakunya saja dulu. Jadi kalau sudah fokus perilakunya kita sudah dipilih, ya nanti kan ada poin-poinnya. Oh ternyata guru ini eh, seperti ini gitu ya. Fokus perilakunya yang dianjurkan malah tidak dilaksanakan gitu seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu artinya. Bapak Ibu boleh sambil ini ada daftar hadir di situ sambil berjalan kita ya ada daftar hadir. Coba, saya lihat dulu nanti coba pakai akun yang lainnya. Supaya ini aja supaya apa coba ya. Saya itu tidak punya akun kepala sekolah Pak. Jadi untuk kepala sekolah eh, sudah sesuai dengan yang waktu eh, dulu kita ini apa sampaikan seperti itu. Oh ini juga sama, juga belum dilanjutkan ya, belum dikumpulkan juga. Nanti saya cari yang sudah dikumpulkan supaya dalamnya itu. Oh ya, di sini ada Pak Umri, ini enggak, Pak Jupardi. Halo, kemarin saya pakai itu yang melihat dari Pak Urip. Ada Pak Urip enggak? Iya Pak. Pak Urip, Pak Urip. Nah ini ada ya. Nah Pak Urip coba di ini presentasikan. Di ini dibuka layarnya Pak Urip. Coba. Layar apa Pak? Untuk PMM yang Pak Urip. Kemarin kan Pak Urip udah. Iya Pak. Oh, mangga di share screen.
supaya kita diskusi sama-sama nih, guru. Enggak, Pak Adip? Udah bisa dibuka? Tadi Pak belum Iya. izin friendship. Iya. Sok, mangga. Ada Pak. Ya, ini. Nah, ini yang Pak Urip sudah ini masuk. Ya, yang tadi itu sudah masuk ya. Klik cek langkah observasinya, Pak Urip. Nah, di sini Bapak Ibu, ini yang sudah diisi dokumen, tercontreng. Nah, ini Bapak Ibu, tanggal 12 Maret, ya, atasan melakukan observasi. Jadi, ini adalah tampilan dari guru ya. Kalau sudah dikirim atau sudah dikumpulkan, maka akan muncul ya berikutnya ya yang sudah checklist. Apa saja? Coba checklist Pak Urip yang cek rincian. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini Pak Urip atas dulu Pak. Nah, di sini tanggal 12 Maret ini sudah melakukan apa nanti observasinya. Ya, mata pelajarannya matematika, jenjangnya SD, nanti ini laporan ke gurunya ini. Ya. Yang kedua, atasan akan mengisi dokumen observasi. Nah, ini. Nanti atasan bisa Pak Urip, Pak Jupardi dibukain? Yang Pak Jupardi Pak. Iya, mangga. Ada Pak. Ya, belum. Ini masih Pak Urip. Ke bawah dulu aja, yang Pak Urip dulu aja. Nah, ini. Nah, ini tampilan yang sudah dikumpulkan ya. Nah, Ini yang Pak Kepala Pak. nah ini yang Pak Kepala nih. Nah, di sini kalau yang Pak Kepala ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ke atasan dikit Pak Urip. Nah, kepala sekolah ini eh langsung ke di apa ditampilkan di berandanya itu, di berandanya ini adalah penilaian guru. Nah, jadi ada dua nih Bapak Ibu. Ya. Nah, ada dua tampilannya. Di sini ada beranda, ya. Beranda itu adalah ketika tampilan awal ini adalah penilaian ke guru, ya. Jadi khusus untuk kepala sekolah. Tetapi untuk kalau diklik yang kedua, ini adalah pengelolaan kinerja kepala sekolahnya, ya. Jadi kalau kepala sekolah itu ada dua, yang pernah saya sampaikan itu, yang pertama sebagai atasan, yang ini berarti ya sebagai atasan, yang kedua adalah sebagai pegawai. Nah, gitu. Nah, ini kebetulan yang dikliknya itu adalah beranda, ya. Beranda itu ini, jadi tampilannya dari tampilan untuk menilai kinerja guru, ya, untuk menilai kinerja guru. Nah, di sini ada ini, ya, tinggal diklik lakukan penilaian, Pak. Nah, di sini, ya. Nah, di sini ada 07. Dari ini berarti belum dinilai ya 7 orang ini, tetapi sudah masuk yang Pak Urip ya. Contoh misalkan cek daftar gurunya Pak Urip. Nah, di sini. Nah, oh betul ini Pak Urip sudah ya. Pak Urip sudah ke apa namanya? Ini jadwalnya sudah ditentukan. Ini Bu Nani, Bu Rita ini yang belum. Jadwal ini kalau yang ini Pak Urip, Pak Badri, Pak Marjoni ini sudah membuat kesepakatan, jadwal observasinya sudah, ya. Ini tinggal melengkapi dokumen seperti itu. Nah, klik aja Pak Urip yang Pak Urip nilai. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ini jadwalnya hari Selasa ya, tanggal 12 Maret ya.
Ini bisa memeriksa apa namanya, memeriksa kelengkapan dokumen kepala sekolah di sini ya, bisa memeriksa, bisa menilai di sini di observasi kelas. Klik nilai aja Pak. Nah di sini nanti akan terlihat ke bawah Pak. Nah ini ya, ini nanti tanggal 12 Maret. Jadi tidak bisa dilakukan ini ya, tadi tanggal 12 Maret. Apa saja? Cek rincian Pak. Nah ini nanti Bapak Ibu tinggal klik ini saja kepala sekolah itu ketika nanti pas observasi ya. Jadi misalkan guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Misalkan cek kepala sekolah sudah atau klik sudah ya, dilakukan dengan efektif, dilakukan tapi belum efektif, tinggal dipilih saja, diklik klik klik aja gitu seperti itu. Nah, baru nanti catatan, bikin catatan. Misalkan eh, masih terlihat misalkan guru eh, belum menampilkan komunikasi positif terhadap muridnya atau peserta didiknya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kepala sekolah di sini hanya mengklik nanti. Jadi melihat di sini, ya. Melihat ini, mengklik. Ini disesuaikan dengan apa? Dengan tadi yang dipilih oleh Pak Urip, ya, oleh gurunya kan gitu seperti itu. Nanti catatannya tinggal dituliskan. Nah, itu. Nah, di sini ada beberapa poin Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kita bikin rekomendasi apa nih untuk peningkatan. Misalkan untuk selanjutnya misalkan guru diharapkan eh, bisa membuat atau membuat aturan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan apa namanya, kondisi kelasnya. Contoh misalkan seperti itu ya catatannya. Nah, setelah ini kalau ini sudah lengkap, maka akan muncul ini kumpulkan ya. Nah, gitu. Dan hasilnya bisa dicetak Bapak Ibu, bisa dilihat, diperlihatkan ya, bisa dilihat oh ini hasilnya seperti itu. Gitu. Ini ya Bapak Ibu. Bisa lagi Pak Urip kembali lagi. Nah ini sampai sini Bapak Ibu ya. Nanti kepala sekolah itu sampai ke observasi. Itu. Balik lagi boleh? Balik lagi. Ke yang mana Pak? Mangga Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah akun kepala sekolah. Kembali lagi Pak Urip. Kembali ke yang punya Urip Pak. Ya ke Pak Urip aja. Kalau kepala sekolah kan udah ini sampai sini selesai. Nah, di ini Yang Pak ini Pak. Urip ini bisa melihat ini ya, yang sudah disampaikan itu. Oh, ini jadwal nanti saya tanggal 12 Maret misalkan ya. Terus saya nanti ini apa saja yang dinilainya, oh fokusnya ternyata nah ini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas. Upaya mempelajarinya apa? Saya akan melakukan komunikasi dengan peserta didik dengan bahasa dan sama. Gitu. Jadi mencoba untuk itu upayanya. Persiapan dengan matang dan semangat. Oh itu mah itu ya. Di sini baru kita cuman ini aja. Ya, guru cuman menunggu ini nanti pas tanggal 12 tren kepala sekolah membuka. Ya, membuka. Membuka apa? Membuka eh, PMM-nya untuk mengobservasi gurunya gitu. Sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan gitu. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Mangga, mangga. Oh gini, di tanggal 12 kalau tak salah itu libur bersama kita bulan puasa ya Ya, di mohon. kalender pendidikan. Mohon. Terus itu kan jadwal pada tanggal 12. Gimana itu? Sedangkan pada waktu itu hari libur puasa, awal puasa. Bisa dialihkan. Kalau tidak sesuai dengan tanggal, apakah bisa observasi? Bisa, Pak. Oh bisa. Mohon. Yang terpenting jangan bulan sekarang mau diobservasi supaya beres. Supaya gancang beres misalkan. Nggak bisa. Gitu. Bisa dialihkan, Pak. Oh Ya. bisa dialihkan ya. Ya. Jadi walaupun tertulisnya rencananya tanggal sekian, misalkan ternyata guru-guru teh rapat harus wajib datang misalkan, kan guru nggak bisa hadir berarti, gitu.
Jadi ke hari berikutnya silahkan. Atau ke jam Ya. berikutnya silahkan. Ini mah kan urusannya bukan hari libur, bukan rapat kegiatan hari libur kan? Iya. Iya kalau hari libur juga sama bisa di apa namanya dialihkan. Oh gitu. Ya, mohon. Jadi kalau kita buat buat jadwal seefektifnya itu kita lihat dulu kalender kan, demikian Iya, ya. betul. Iya, seharusnya lihat dulu kalender. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Mohon, mangga, mohon. Ada lagi Bapak Ibu ya yang ini mumpung ada akun guru dan akun kepala sekolah. Di chat apakah ada ini? Ntar coba di chat ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya, Bapak Ibu. Di chat belum ada pertanyaan. Silakan ada lagi yang resen? Nggak ada. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Apa masih puyeng? Mangga ini ada guru tadi cuma satu orang yang nanya nih. Apakah udah pada upload semuanya? Ini udah ada tampilannya dari Pak Urip. Ini ada akun guru ya. Ini Bapak Ibu akun guru. Terus juga silakan Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan baik di kepala sekolah ataupun di guru. Tapi kalau guru kayaknya udah selesai sampai situ saja. Pak Urip coba ke belakang lagi Pak Urip. Nah, Bapak Ibu. Di sini hanya Bapak Ibu ini menunggu atasan melakukan observasi. Nanti ya Bapak Ibu ya. Dan di sini ada isi dokumen, isinya apa saja Bapak Ibu. Ini boleh saja melihat-lihat. Klik aja Pak Urip. Ini bisa terbuka, masih bisa apa sudah terbuka. Jadi bisa diisi. Isi dokumennya diklik. Kalau kebetulan Pak, kalau yang punya Urip udah masuk, nanti buka guru yang lain aja Pak. Oh iya. Eh, Kalau Pak Urip udah ini ya, udah di iya, klik itu observasi ya. Sok yang itu yang masih kosong Pak Urip. iya Pak. Bapak Ibu masih ada waktu ya 35 menit lagi. Mangga kalau tidak ada bisa langsung selesai nih kita. Silakan ada yang raise hand mau Ada Pak. ditanyakan. Oh ini nih yang masih nol ya. Iya, yang masih Oke, kosong Pak. masih kosong. Silakan Bapak Ibu. Ini Bu Rita, sok mangga. Nah ini guru ya. Cek langkah observasi. Oke. Nah, ini isi dokumennya kan ini belum terbuka ya Bapak Ibu, berarti belum upload nih. Nah, karena ini masih tertulis isi dokumen. Kalau sudah terisi dan sudah menjadikan draft, biasanya lanjutkan. Tapi kalau yang masih kosong, ini tulisannya adalah isi dokumen. Isi dokumen Bapak Ibu. Eta Pak Urip. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal pilih yang mana dipilih. So, Pak Urip sesuaikan aja dengan Pak Urip, nggak apa-apa silakan. Nah, itu. Nah, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, baru dituliskan di sini. Contohnya, upayanya apa nih? Saya akan apa membiasakan, misalkan ya, melakukan membiasakan melakukan komunikasi positif, kasih positif di lingkungan sekolah, misalkan. Nah, upayanya ini ya. Nah, itu. Jadi supaya biasa nanti di kelas itu jadi biasa gitu. Nah, jadwalnya
pilih jadwal. Tadi yang eh, apa namanya? Diskusi dengan kepala sekolah, ya, diskusi dengan kepala sekolah, terus juga jangan apa namanya disesuaikan dengan Kalpendik. Tadi ditakutkan kayak tadi misalkan, oh ternyata hari Minggu, ternyata hari libur gitu. Nah itu, jadi sesuaikan itu. Sok pilih aja Pak Urip. Nah, misalkan bulan Maret ya, kita ambil bulan Maret tanggal berapa? Silakan aja, bebas aja nggak apa-apa. Iya, oke, oke. Nah, jenjangnya SD, SD, terus kelasnya kelas berapa? Dua mata pelajaran ketik aja apa? Silahkan PAI mau apa nih? Oh, ini Konghucu. Oh, bukan. Islam tuh ya. Oke. Nah, di sini catatan boleh jam, boleh ya jam pertama, kedua silahkan dilaksanakan pada jam berapa gitu lah, boleh. Ke satu sampai dengan jam ke tiga boleh ya 3 jam ya. Nah setelah itu unggah, unggah, sok unggah RPP non BW Pak Urip jadi omekeun. Nanti kita jangan sampai kumpulkan ya, simpan draft aja. Unggah, nah unggah itu ada dua ya dipilih. Kalau Bapak Ibu sudah sering membuat RPP di upload di PMM bisa diambil karya. Kalau misalkan belum, tinggal ambil di laptop ya. Unggah, apa-apa Pak Urip, unggah aja. Iya. Yang mana aja Pak ya? Yang Yang penting mana mah aja ya? Nah, ya ya, buat upload doang. iya. Open. Oke, selesai. Nah, ini udah muncul Bapak Ibu. Kalau lebih dari 10 MB dia nolak, tapi kalau kurang dari 10 MB dia nerima. Ya sampai terkirim. Ya, sampai terkirim. Ya. Ini masih muncul. Nah, ini boleh dicek Bapak Ibu. Cek itu melihat RPP kita atau modul ajar kita yang sudah di-upload. Ketika dicek akan muncul bisi salah misalkan, bisi salah ngirim gitu. Atau kita bisa mengganti ternyata salah, ya. Kalpendiknya salah. Kalpendiknya salah. RPP-nya salah. Kita bisa langsung klik edit, ya. Edit sama tampilannya seperti tadi kita Jadi upload. jadwal puasa. Iya, gitu. Setelah itu baru kumpulkan. Karena ini punya orang lain, kita simpan draft aja. Ya, udah. Kalau sudah dikumpulkan, kita guru itu tinggal menunggu saja. Simpan dan keluar. Selesai. Jadi nanti kalau ini, kalau ada tampilan yang sudah lanjutkan seperti ini, berarti sudah terisi, tapi belum dikumpulkan. Tetapi kalau sudah dikumpulkan, ini akan warnanya akan tidak bisa dibuka, akan langsung ke menunggu atasan. Jadi eh, ini kan masih warnanya seperti ini ya. Ini berarti belum dikirim, ya. Jadi kalau belum dikirim, ya, ini belum dikirim nih. Ini belum dikirim. Nah, ini kalau sudah dikirim, ini tampilannya tidak seperti ini. Maka akan langsung ke sini, Bapak Ibu. Akan langsung ke sini, ya. Di sini kita tinggal menunggu, ya. Cek rinciannya bisa bisa kita klik, ya. Kalau sudah dinilai, ini akan muncul ini, ya. Jadi untuk Februari ini sampai sini saja kalau guru, ya. Seperti itu. Itu mungkin Pak Urip, terima kasih. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Izin stop share Pak. Ya, mangga, mangga. Ya. Silakan ada yang lain, Bapak Ibu. Ada yang perlu kita diskusikan? Mangga. Ini ada 70, Bapak Ibu ada 70 yang hadir. Satu di sini.
Mangga, saya akan lihat dulu kepala sekolah yang hadir ada berapa orang. Kepala sekolah yang hadir ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baru 11 orang kepala sekolah yang hadir, Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan ini ya mengikutin semuanya, ngikutin semuanya. Yang terpenting Bapak Ibu nanti ketika pengisian ini bulan sekarang ya bulan Februari ini selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa nih tanggal sekarang itu udah selesai. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menunggu diobservasi oleh kepala sekolah seperti itu ya. Mangga ada lagi kalau tidak ada kita tutup saja nih kalau tidak ada. Oh ini ada Bu Fikri. Oh tadi Bu Fikri udah ya. Bu Epi. Bu Epi dulu ya Bu Fikri ya. Sok BP sok. Ini tanyain kalau misalkan kita mau bikin jadwal di tanggal 4 bisa nggak? Bu Epi aja katanya. Sok mangga atau sok Bu Fikri dulu mangga. Ini mah mewakili, Pak. Ya mangga. Dan, ya. Jadi kita itu mau membuat jadwal observasinya di tanggal 4. Minggu pertama bulan Maret, tapi di kalender pendidikannya jadwal di sininya jadwal perkiraan USSD atau kegiatan ulangan tengah semester. Kira-kira karena kan untuk kurikulum merdeka itu tidak ada UTS ya Pak. Iya. Dan mungkin untuk di sekolah kami untuk di awal Maret tanggal 4 itu tidak, maksudnya bukan tidak, belum akan diadakan ujian tengah semester tersebut. Kira-kira bisa tidak Pak di awal bulan Maret kita melaksanakan observasi? Sebenarnya bisa Bapak Ibu. Ini kan tergantung kepada kurikulum sekolah apa kalpendik di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi di kalpendik Bapak Ibu memang misalkan tanggal segitu memang efektif belajar ya tuh lakukan di situ. Jadi jangan sampai ketika ketika kita berdiskusi dengan kepala sekolah menentukan tadi itu ya. Contoh misalkan jadwal pas tanggalnya itu tanggal merah misalkan seperti itu. Jadi supaya baca dulu kalpendiknya gitu seperti itu. Tapi kalaupun misalkan nggak masalah, kalau misalkan mau ini udah dulu apa terlanjur misalkan ya sudah keklik misalkan ya nggak apa-apa, tinggal dialihkan saja tanggal tanggal observasinya itu. Itu ya Bu Fikri. Satu ini ya Pak, apa Iya, kalender pendidikan. iya kalpendik sekolah ya Bapak Ibu. Ya. Iya. Tapi jangan Makasih sampai pas, Pak. tapi jangan sampai pas misalkan buku ujian ke ANBK misalkan apa AN ya ANBK diadakan itu. Jadi makanya di sini pentingnya diskusi dengan kepala sekolah itu supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi ketidaksesuaian jadwal misalkan kegiatannya sedang apa gitu seperti itu. Maksudnya Pak di sini kan kegiatannya itu ulangan tengah semester ya Pak, bukan ujian. Iya, gitu. Kalau yang itu kan kembali lagi ke sekolahnya Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, mangga. Ada lagi Bu Epi, mangga. Sok Baby. Aku gak apa-apa. Mangga. Katanya udah paham Pak. Oh, udah paham. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Kita lihat cek di chat apakah ada yang nanya. Nah. Bapak Ibu jangan lupa si daftar hadirnya ya diisi ya. Daftar hadirnya diisi. Walaupun tidak mendapatkan sertifikat diisi.
Ada lagi? Ada, mangga-mangga. Silakan Bapak Ibu kalau memang misalkan ada ini ada masalah ya terkait dengan pengisian persiapan observasi, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga kalau misalkan mau memperlihatkan hasilnya silakan hasil PMM-nya. Sama saya akan dibuat co-host. Enggak. Kalau memang mau sekalian diperiksa sama-sama gitu ya, silakan. Siapa yang mau ini, misalkan mau yang sudah Pak, saya sudah sampai sini, ada kesalahan tidak, silakan. Satu orang saja ya Bapak Ibu ya, kita coba karena waktunya sudah jam 9.42 nih, ada sekitar 17 menit lagi, 18 menit lagi ya. Silakan Mangga. Pak Ustadz ada pertanyaan lagi Pak Ustadz? Halo. Mangga. Ada lagi pertanyaan? Banyak Pak pertanyaan mah. Heeh. Tapi khusus baik Pak Sorogan Pak. Oh iya, mangga, mangga. Mangga, Oke, mangga. terima kasih Pak. Yo, mangga, mangga. Ya. Silakan Bapak Ibu. Minimal untuk sekarang itu guru ya, guru selesai ya untuk persiapan observasinya. Nanti pas bulan Maret itu kita tinggal disiapkan ya, disiapkan Mana ya? modulnya, RPP-nya yang sesuai. Mangga, ada lagi? Silakan raise hand kalau ada, Bapak Ibu. Gimana Raisnya? Oh, reaction. Ini nih Kaisin. Dari SM 12 nya Ah, Pak. ini ya. SDN 1 Cibareno. Mangga. Oh, Pak ini terima kasih Pak Yatna nih sudah Pak Yat. Suryana. Suryana, Pak Suryana. Ini beliau itu jadi kameramen waktu kemarin tuh ya. Iya. Heeh. Juga cek Terima kasih Pak Suryana. kameramen Cicadas. Ya, kameramen di Sadas. Terima Mangga. kasih Pak. Ya, Terima kasih waktunya. Mohon no. maaf sebelumnya bila materinya sudah tadi terbahas, hanya saya ini baru ikut masuk ke Zoom Pak. Mohon mangga. Mangga, mangga. Di fokus di penilaian perilaku Pak, di yang Ya, kata-katanya itu kan Bapak dulu pernah ini ya kalimatnya pernah share kalau tidak salah ya, di Word kalau tidak salah. ya, Perilaku yang dianjurkan itu iya, kan di checklistnya ada 3. iya. Kita boleh memilihnya 2 kan Pak ya? Bukan perilaku dianjurkan, fokus perilaku. Oh iya, fokus perilaku. Itu kan Hmm, ada 3 seperti saya kan disiplin positif. ya. Itu ada 3, saya checklistnya 2. Nah, Nah, terus di isiannya itu kan perilaku yang dianjurkan banyak Pak. Itu kan ya. dimasukkan nanti ke ini ke apa sih Pak? Bentar Pak, buka ini dulu. Ya. Nah, upaya mempelajarinya berarti kan itu dimasukkannya Pak ya? Eh, Perilaku Sebenarnya yang gini, dianjurkannya ya, boleh dengan ditulis. bahasa, ya. Saya langsung karena waktu kemarin saya ngasih contohnya itu dari upaya yang dilakukan, apa yang dianjurkan ya, Ya, perilaku yang dianjurkan. Itu kan sebenarnya bahasa itu bahasa positif ya. ya. Nah, maka kalau misalkan kita tidak bisa apa namanya, bukan tidak bisa ya, membuat redaksi gitu ya. Boleh saja kita ngambilnya di situ. Tinggal Oh, ditambah misalkan seperti itu. berarti boleh boleh sesuai redaksi sendiri aja ya Pak ya? Iya gitu. Karena Kan ini kata-katanya juga hanya 250 kata ya, jadi nggak iya, terbatas juga. iya, iya. Tadi sama pertanyaan dari Bu Bibi kalau nggak salah. Oh iya, Ya. mohon maaf Jadi Pak, ini kita baru bikin masuk. ya, kita bikin aja Pak Suryana bikin yang
bahasa kita saja. Kalau misalnya tidak ada bahasa bahasa kita, udah copy yang itu bahasa dari upaya yang dianjurkan bisa aja kita masukkan ke situ. Kan bahasanya sama saja. Gitu ya. Terima kasih, Karena Pak. ya, ya Kasih sama-sama. Pak Pengawas. Mohon. Eh, ini juga nanti kita bisa di ini apa namanya Bapak Ibu. Jadi ketika kita bikin upaya yang mau kita lakukan untuk tercapainya perilaku kita, ya fokus perilaku kita, bisa saja kita ngambil dari situ. Bisa juga kita dengan bahasa kita. Oh berarti kalau saya nih perilakunya kan yang diajarkan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa nih yang saya lakukan? Ah, saya akan belajar. Biasanya kan ngobrol atau diskusi dengan apa namanya guru atau dengan teman kita dengan bahasa yang apa namanya kurang pas misalkan ya. Nah karena misalkan karena kita takutnya nanti pas ngajar keceplosan ya kita bikin ah nanti mah dibiasakan upayanya apa? Pembiasaan bahasa positif atau misalkan komunikasi positif dengan lingkungan sekitar gitu supaya dibiasakan nanti ketika diobservasi teh teu keluar misalkan contoh lamun orang yang apa namanya no kalau di gereuwah teh suka tetegeun ya suka gitu apa tuh namanya tuh misalkan kan bahasanya itu suka keluar yang bahasa yang kotor misalkan ya gitu nah jadi dibiasakan apa oh dibiasakan dengan misalkan istighfar biasanya gitu ya tidak mengucapkan bahasa kotor seperti itu jadi pembiasaan-pembiasaan itu yang upaya yang dilakukan. Boleh saja tadi itu upaya yang apa kita masukkan itu poin-poinnya. Cuman kan masalahnya berapa poin tuh? Apa berapa karakter kan itu banyak itu seperti itu. Jadi untuk upaya tadi itu nantinya ada di forum apa POM penilaian kepala sekolah seperti itu. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Ada sekitar 12 menit lagi nih kebersamaan kita. Walaupun ini unlimited ya Bapak Ibu ya, tidak ini. Tapi takutnya eh, terlalu lama. Ada lagi silahkan. Pak siapa lagi ya? Boleh Bapak Ibu kalau kurang jelas ditampilkan layarnya. Tampilkan layarnya silahkan minta izin aja sok. Nanti bisa ditampilkan layar Bapak Ibu. Masih ada? Ini Pak, sedikit Pak. Boleh Pak? Mangga, mangga. Kalau di kami Pak di SD 2 Cilobrang, jadi walaupun pemilihannya hanya satu gitu Pak, satu kegiatan yang emang diobservasi, tapi Ya. untuk lembar observasinya mah tetap tiga gitu. Jadi untuk meminimalisir gitu Pak. Jadi yang Ya. diobservasinya mah semua secara keseluruhan. Namun yang diklik di PMM-nya cuma satu gitu. Tapi Iya. nggak fokus satu doang gitu. Tapi tetap semuanya kita observasi Oh, mangga, sama mangga. kepala sekolah gitu. Ya, bagus Gitu. itu. Mangga Bapak Ibu. eh Untuk observasi silahkan saja, Bapak Ibu ya. Iya. Terus Silahkan. untuk modul ajar Pak, modul ajar yang diupload juga kita kan habis konsultasi dengan Pak Kepala Sekolah, jadwalnya itu tanggal berapa. Nah, Ya, jadi modul ajar yang diupload itu nanti yang dipergunakan pas mau ngajar di hari itu gitu, Pak. ya, ya. Jadi biar anak itu nggak, kok ini kan pembelajaran udah diajarkan, kenapa diajarkan lagi gitu. Iya. Khawatirnya seperti itu. Jadi tetap masih lanjutan proses pembelajaran seperti biasa gitu, Pak. Mangga, mangga. Iya, Gitu, Pak. emang seharusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika misalkan kita apa namanya membuat modul aja atau RPP disesuaikan aja Bapak Ibu disesuaikan dengan harinya, hari Bapak Ibu ya. Ketika nanti diobservasi ya. Tapi masalah itu sebenarnya tidak terlalu inilah Bapak Ibu ya. Kalaupun misalkan tadi mau diobservasi dengan RPP yang kaburu diupload misalkan, ya nggak apa-apa lah. Ya, untuk yang sekarang mah ada penilaian itu ada di kepala sekolah. Tapi kalau misalkan kepala sekolah pengen yang sesuai ya sesuaikan aja seperti itu.
Jadi kalau itu yang dari Cilograng 2 ya sudah pas lah, sudah bagus disesuaikan dengan eh, hari pas diobservasinya. Gitu. Bapak Ibu saya juga tuh mengirimkan instrumen ya, jadi instrumen untuk observasi ya. Ini tidak perlu di ini Bapak Ibu hanya dipelajari saja. Silakan takutnya nanti ketika diobservasi listrik mati gitu ya. Saya tuh nanti kita siapkan itu aja misalkan. Nah, di sini sama Bapak Ibu observasi ini tampilannya seperti ini. Cuman tampilan di instrumen observasinya itu ini sama dengan yang ada di PMM ya, yang sama dengan di PMM. Sedikit saya sampaikan dulu yang ini. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat ini sama saya sudah dikirim filenya di situ. Nah, ini tidak semuanya ya Bapak Ibu sesuai dengan indikator ya, dengan dimensinya. Ini sama saja, cuman ini kan dipilihnya itu tiga ya, semuanya tiga di sini. Kan kalau di aplikasi itu kan sesuai dengan pilihan Bapak Ibu ya, pilihan Bapak Ibu mau fokus perilakunya ada ketiga-tiganya, ada hanya satu saja, yang penting ada ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajari ya di sini. Ini nanti kepala sekolah dan guru di sini bisa dipelajari Bapak Ibu, takutnya lupa. Kalau di aplikasi itu biasanya kita jarang-jarang buka, kalau di kertas kan kita tinggal dibaca gitu ya. Silahkan saja Bapak Ibu. Ini sudah dikirimkan di chat ya, silahkan diunduh, silahkan diperbanyak. Terus nanti Bapak Ibu silahkan dipelajari ya. Gitu. Jadi ini takutnya nanti ketika observasi, pas observasi itu listrik mati, jadi bisa dilihat dari sini saja. Nanti tinggal dipindahin ke apa aplikasi gitu. Jadi eh, untuk mempermudahnya itu. Nanti saya juga kirim terkait dengan POM ya Bapak Ibu, sesuai dengan Perditjen. POM-nya itu dari format A sampai format D. Di sini saya nanti kirimkan. Bisa dipelajari oleh Bapak Ibu semua terkait dengan apa namanya dokumen-dokumen yang nanti yang harus disiapkan itu. Nah, kalau kemarin saya hanya mengirim form A aja ya, form A itu untuk persiapan observasi atau formulir A. Nanti berikutnya Bapak Ibu nanti mengisi juga sebagai dokumen saja sih, sebenarnya sebagai dokumen saja form B, C dan D. Gitu seperti itu sebagai dokumen. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah tersimpan nih kalau menggunakan observasi menggunakan PMM, ini sudah tersimpan di PMM, sudah terlihat juga nilainya, dan eh, ini terintegrasi dengan Ekin juga ya, jadi kinerja Bapak Ibu juga akan terintegrasi melalui PMM. Itu mungkin Bapak Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada silahkan, hanya satu orang saja nih. Ada 5 menit lagi. Mangga, Bu Yuyun, mangga pada naros. Itu, udah ya, udah jelas ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan tentunya mari kita terus berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan Oh, ini ada link. Siapa ini? Udah nih. Oh ya, Maklab. Kira teh Raisen. Untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Cilograng, karena tanpa kolaborasi antara kita ya, guru, kepala sekolah, pengawas, kemungkinan pendidikan akan sulit untuk maju. Terima kasih Bapak Ibu sudah kita berdiskusi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga diberikan kesehatan tentunya ya, kekuatan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik tentunya. Karena kalau kita tidak sehat,
ya mau apa lagi kalau mau mengerjakan sesuatu yang baik pun kalau misalkan kita kurang sehat. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan terus dan semangat untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Cilograng. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, badai ngobrol, mangga. Bebas. Pak, naros ya.